Movie lovers, ketemu lagi di channel Caska Movie. Dari cuplikannya udah ketebak lah ya, film genre apa yang mau kita bahas kali ini. Ya, film kali ini berjudul Smile yang dirilis pada tahun 2022 dengan genre horor supranatural. Film ini merupakan adaptasi dari film pendek yang berjudul Laura Hasn't Sleep. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita langsung simak videonya. Rose adalah seorang psikiater. Suatu ketika Rose kedatangan pasien yang tengah mengalami gangguan episode manik bernama Carl. Dia berkata-kata seolah semua orang akan mati. Setelah Rose menangani Carl, dia mendapat telepon untuk menangani pasien baru yang bernama Laura. Laura adalah mahasiswi yang belum lama mengalami kejadian yang sangat traumatis. Ia melihat dosennya bunuh diri di depan matanya dengan cara memukul kepalanya dengan palu. Sebagai seorang psikiater, Rose mencoba memahami apa yang dilalui oleh Laura. Dalam sesi konseling, Laura mengatakan bahwa sebelum dosennya bunuh diri, dosennya menatap dengan senyuman yang sangat misterius. Sejak kejadian tersebut, Laura mendapat teror dari sosok yang menyerupai orang yang dikenalnya dengan senyuman misterius itu. Termasuk saat ia berada di ruangan konseling. Laura melihat sosok itu kembali yang seakan berusaha memasuki dirinya. Dan benar saja, Laura pun menunjukkan senyuman mengerikan ke arah Rose dan langsung bunuh diri dengan merobek mukanya hingga ke leher. Kejadian ini persis dengan apa yang disampaikan Laura kepada Rose sebelum bunuh diri. Mantan pacar Rose yaitu Jules yang berprofesi sebagai polisi datang untuk menginterogasi Rose. Namun Rose tidak memberikan keterangan banyak. Setelah itu Rose pulang ke rumah. Rose yang dalam keadaan trauma dikagetkan dengan kehadiran tunangannya, yaitu Trevor. Rose. It was awful. Mereka pun makan malam bersama dengan kakaknya Rose dan membahas hari ulang tahun keponakannya Rose. Setelah pulang makan malam, Rose tidak lupa memberi makan kucing kesayangannya. Keesokan harinya, Jules yang masih menginginkan Rose datang ke rumah sakit dengan alasan sedang tugas di sekitar tempat kerja Rose. Namun Rose meresponnya dengan sikap dingin, dan Rose pun kembali bekerja. I have to get back to work. Saat Rose sedang melewati lorong rumah sakit, dia melihat Carl sedang tersenyum dan bersikap aneh. Carl berkata, You're going to die. You're going to die. You're going to die. You're going to die. namun semua itu hanyalah halusinasi. He was aggressive. Atasan Rose yang menganggap Rose butuh istirahat sejak tragedi Laura, akhirnya memberikan Rose libur selama 1 minggu. You're gonna take a paid week off. Awalnya Rose masih belum percaya dengan teror-teror yang muncul, sampai akhirnya dia mulai merasa tidak nyaman. Ketika Rose sedang menyiapkan kado ulang tahun untuk keponakannya, tiba-tiba ada sesuatu yang memasuki rumah Rose dan memicu alarm berbunyi. Rose, are you alone in the house, ma'am? Yes. Behind you. Polisi pun datang dan memeriksa rumah Rose, namun tidak ditemukan apapun. Setelah kejadian itu, Rose tidak dapat menemukan kucing kesayangannya. Rose sedang mendengarkan rekaman dan mencari tahu apa yang terjadi pada Laura saat sesi konseling. Namun tiba-tiba, Rose mendatangi psikiater pribadinya karena dia sudah mulai merasa sangat depresi dengan teror yang dialaminya. Dia ingin meminta resep obat penenang, walau akhirnya tidak dikasih.
hoping that Keesokan harinya, Rose datang ke ulang tahun keponakannya dengan membawa kado yang sudah disiapkan. Namun ketika kado tersebut dibuka, sungguh mengejutkan. Ternyata kado itu berisi bangkai kucing kesayangannya Rose. Dan Rose melihat sosok tersenyum kembali yang membuatnya terjatuh ke atas meja. Setelah kejadian itu, Rose mencoba menceritakan apa yang dia alami kepada tunangannya. Namun sayangnya tunangannya itu tidak mempercayainya dan membuat Rose semakin depresi. I cannot fucking do this right now. To what I am saying, okay? Rose. Rose mencoba mencari tahu lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi. Dia mendatangi rumah Joel untuk meminta bantuan. Dia pun mendapatkan bukti-bukti kejadian bunuh diri berantai yang dia alaminya. The report on his death. Is he smiling? Rose mengunjungi rumah kakaknya untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi saat perayaan ulang tahun dengan membawa bukti-bukti yang sudah ia dapat. Namun ternyata kakaknya tetap tidak mempercayainya. Sampai akhirnya Rose pun berhalusinasi kembali. Holly. Joel berhasil menyelidiki kasus bunuh diri berantai dan memberitahu Rose bahwa ada satu orang yang selamat dari kutukan tersebut. Rose dan Joel pun mendatangi orang itu untuk mengetahui bagaimana cara lepas dari kutukan itu. Dan ternyata cara melepaskan kutukan itu adalah dengan membunuh satu orang dan harus disaksikan orang lain, agar kutukan itu berpindah. Rose terus mendapatkan teror, hingga dia berniat membunuh pasien di rumah sakit, yaitu Carl, agar dia dapat melepaskan dari kutukan itu. Namun saat sampai di rumah sakit, Rose kembali berhalusinasi, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menyendiri agar tidak ada korban. Rose mengurung diri di rumah lamanya, tempat di mana ibunya Rose mati. Di rumah itu, Rose mengulang kembali trauma di masa lalu, saat dia membiarkan ibunya mati. Call for help. Iblis jahat pun muncul untuk merasuki Rose. Rose melawan iblis yang telah menerornya selama ini. Dia berhasil membakar iblis itu dan rumah lamanya. Rose mengira semuanya telah berakhir. Dia pun menuju rumah Joel untuk menumpang istirahat. Namun siapa sangka, ternyata itu hanyalah permainan pikiran dari sang iblis. Rose hanyalah berhalusinasi. Dia masih belum pergi dari rumah lamanya. Joel pun berhasil menyusul Rose. Namun sayangnya saat dia sudah berhasil menyusul Rose, ternyata Rose sudah dikuasai oleh iblis. Iblis itu berhasil merasuki Rose dan siap mencari korban berikut. Akhirnya Joel menyaksikan Rose bunuh diri di depan matanya dengan cara membakar dirinya. Oke, itu dia alur cerita dari film Smile. Jadi gimana tanggapan kalian nih movie lovers? Langsung komen di bawah aja ya. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya.